What's up the Chels? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? Jumpa lagi di episode ke-167. Kemarin kita sudah membahas rumor transfer mulai dari Keliman, kemudian Carnage Pumeka, Matistel, dan juga Axel Disasi. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini kita akan kembali membahas rumor transfer seputar Chelsea. Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Ya, sebelum kita jump into rumor bursa transfer, CBC punya bocoran dari meeting di board manajemen Chelsea yang kemarin itu terjadi di mana hal ini dikonfirmasi dari dua sumber terpercaya. Dikutip dari Patty, beberapa saat lalu ada meeting antara Maresca dan beberapa anggota petinggi klub untuk mendiskusikan beberapa isu yang berkembang, di mana poin yang pertama adalah Sanchez, isu sedang didiskusikan. Beberapa mau akan perubahan. Yang kedua, Maresca secara terang-terangan berkata untuk menandatangani striker paling tidak untuk peminjaman meski jika dia di atas 25 tahun. Duo Sporting Director mencatat. Yang ketiga, Garnachovic dengan United menjadi isu yang besar. Belum ada lampu hijau dari owners, mereka belum teryakinkan. Yang keempat, West Ham game harus menang. Pemilik telah menyarankannya secara langsung. Nah, tadi dari Patty, sekarang dikonfirmasi dari Max. Check this out. Enzo Maresca mengadakan pertemuan kemarin dengan petinggi klub di mana mereka membahas jendela transfer dan hasil baru-baru ini. Dia menyebut striker lagi, setidaknya yang ketiga kalinya untuk saat ini secara internal, dan ada pemikiran juga bahwa kita kekurangan profil posisi nomor 6. Beberapa sumber juga percaya bahwa dukungan pemainnya secara terbuka di publik bukanlah apa yang sebenarnya terjadi dengan pandangannya di belakang layar. C. Jadi ini dari sumber terpercaya dua orang ya, di mana menurut CBC mereka berdua ini dapat diandalkan baik Patty ataupun Max. Maka sudah pasti ini adalah fakta dan benar adanya ya teman-teman. Jadi Maresca itu sudah on track untuk melakukan perubahan ya. Tapi tinggal duo sporting director kita saja ini, baik Paul Winstanley maupun Lawrence Stewart ya teman-teman. Yang dimana memang mereka berdua ini harus benar-benar out kalau saja sampai bursa transfer ditutup tanggal 3 Februari nanti, kita tetap tidak mendapatkan striker. Dan kita akan lihat ya, apakah Enzo Maresca ini sungguh-sungguh mengatakan hal ini. Nanti kita bisa lihat dari susunan line up yang akan diturunkan versus West Ham. Apakah benar-benar dia ini akan berani mendrop Sanchez untuk saat ini dan beberapa match ke depannya hingga akhir musim? Kalau tetap dia menurunkan Robert Sanchez, maka Maresca out. No matter what the result melawan West Ham, meski kita menang, CBC tetap mengumandangkan Maresca out. Oke, setelah kemarin kita sudah membahas rumor transfer dari lini belakang, maka kali ini kita akan mulai dari lini depan. Ya, dikutip dari Johnson Sport, suatu upaya dari Chelsea untuk mendapatkan striker Ipswich Liam Delap masih dipertimbangkan untuk musim panas. Next, dikutip dari The Athletic, upaya untuk mengakuisisi striker Ipswich Town Liam Delap masih dipertimbangkan untuk musim panas, tetapi Chelsea juga memantau beberapa penyerang lainnya. Ya, CBC merasa ya, just forget it guys. Kita lupakan Liam Delap untuk join di Januari ini. CBC ini sangat penasaran kalau kita ini sebenarnya bila
memberikan langsung 60 juta pound sterling kepada Ipswich. Ya, masa iya ya, tetap tidak bergeming. Dan yang patut di-highlight di sini itu daripada kita beli Garnacho dan Matistel, ya mending kita membelikan uang tersebut untuk membelikan striker. Dan CBC punya update-nya terkait striker selain Liam Delap, dikutip dari Loop. Saya bukan Chelsea fan, jadi saya tidak mengada-ngada dalam hal ini. Tetapi Chelsea akan memberikan penawaran 50 juta pound sterling untuk John Duran malam ini. Dan itu 100% terkonfirmasi. Chelsea sangat serius menempatkan penawaran besar untuk John Duran di minggu depan. Hal ini akan menjadi sangat-sangat liar. Next, dikutip dari Ben Jacobs, situasi Joe Felix adalah satu untuk diperhatikan sampai jendela transfer tutup. Seperti yang dilaporkan minggu lalu, Chelsea terbuka untuk penawaran. Aston Villa salah satu dari beberapa klub yang berniat menjelajahi kesepakatan. Unai Emery juga menginginkan Felix di musim panas. Sikap Villa terhadap John Duran pada semua bursa transfer selama ini bahwa mereka tetap pada pendiriannya menginginkan 100 juta euro. Tetapi dengan menambahkan Felix, mungkin memerlukan penjualan terutama jika akselisasi itu dipinjamkan. Ini akan membutuhkan Felix untuk dibeli. Villa telah menolak tawaran 57 juta pound sterling untuk Duran dari West Ham. Al Nassr juga sedang memantau Duran. Chelsea sendiri memiliki Duran dalam transfer list mereka di musim panas lalu. Chelsea masih mencari untuk menambahkan penyerang jika peluang yang tepat muncul dalam sisa 7 hari jendela transfer dibuka. Next, dikutip dari Loop, Chelsea dan Aston Villa sedang bernegosiasi kesepakatan terkait Joe Felix dan John Duran. Ini rumit, tapi minggu yang besar untuk kedua klub dan transfer yang baik untuk kedua belah pihak. Duran adalah list teratas Chelsea saat ini dan itu akan jatuh pada valuasi kesepakatan dan masih ada beberapa waktu tersisa untuk mencapai hal itu. Next, dikutip oleh David Ornstein, keputusan yang kuat belum dibuat, tetapi jika tawaran sekitar 80 juta pound sterling itu datang untuk John Duran dan cocok untuk semua pihak, maka segala sesuatunya tentu akan menjadi sangat mungkin. Oke, next masih dari posisi striker ini, kali ini dari sisi Chelsea yang akan pergi, dikutip dari Laurel Whitwell. Manchester United sedang menimbang-nimbang prospek ke depan untuk Nkunku yang mungkin tersedia untuk dipinjamkan dari Chelsea. Next, dikutip dari Fabrizio Romano, Manchester United adalah opsi untuk Nkunku, tetapi dia tidak terbuka untuk langsung ke peminjaman. Dia dapat saja tertarik jika di dalamnya ada obligasi. Kita akan lihat apa yang akan terjadi. Bayern masih menjadi opsi, tapi belum ada lampu hijau dari Tel. Next, dikutip dari Johnson Sport, meskipun ketertarikan dari MU dan juga Bayern Munchen, Chelsea tidak melihat Christopher Nkunku akan pergi sebelum deadline hari Senin depan. Next, ya, Chelsea tidak melihat Nkunku pergi sebelum deadline hari Senin, meskipun ketertarikan ada di MU dan Bayern. Mereka menilai Nkunku sekitar 65 juta pound sterling. Bayern dan United menginginkannya, tapi tidak ada yang mendekati untuk terjadi hingga saat ini. Ya, dari John Duran kemudian ke Nkunku. Ya, di CBC langsung bahas setelah kita bahas pemain yang satu ini yang tadi sudah disebutkan berkali-kali ya. Kita langsung dapat shocking news dari Fabrice Hoskins. Chelsea dan Aston Villa sedang terhubung terkait Joe Felix. Next, dikutip dari Patty, sebagaimana dikatakan George Mendes yang sedang bekerja dengan Villa untuk mendapatkan menit bermain, Chelsea masih bertekad tidak akan mengirimkan dia. Tapi jika pemain menginginkannya, so tidak ada yang bisa dapat dilakukan. Dia mau bermain di Liga Inggris. Next, dari Patty,
Nkunku, Chilwell, KDH, Carney, Disasi, semua secara pribadi telah meminta untuk mendengarkan permintaan di bursa transfer ini. Felix itu bahagia, tapi George Mendes akan mendengarkan penawaran jika ada yang berminat. Dia mau memulai pertandingan di Liga Inggris. Next, dikutip dari Ben Jacobs, Aston Villa satu dari beberapa klub yang menjelajahi kemungkinan Joe Felix. Bagaimana Fabrice Hoskin sebutkan sebelumnya, Chelsea sedang terbuka terhadap penawaran Felix sebagaimana dilaporkan minggu lalu. Villa telah menyetujui kesepakatan dengan Axel Disasi. Mereka dapat hanya meminjam satu pemain saja antara Disasi atau Felix. Chelsea terbuka untuk opsi lainnya dan formula lainnya sebagaimana fakta saat ini Disasi juga mempunyai peminat termasuk Wolves di mana saat ini topiknya itu terpisah dengan Felix, di mana terlihat sebagai pemain pinjaman dan pemain menginginkan kepindahannya. Pembicaraan Villa, Felix belum mengarah pada penawaran, Chelsea memasuki minggu yang sangat sibuk. Next, dikutip dari Matt Law, banyak pergerakan seputar Chelsea, namun tampaknya kesepakatan akan pemain yang pergi di minggu akhir bursa transfer ini itu akan terjadi. Villa sangat menyukai Disasi dan Felix, tapi kemungkinannya mereka membutuhkan untuk menjual seseorang untuk mendapatkan Felix. Terkait kedatangan pemain Chelsea, Chelsea masih mencari pemain penyerang di wingers ataupun nomor 9 untuk saat ini atau musim panas nanti. Next, dikutip dari Fabrizio Romano, beberapa hal dapat saja terjadi pada Joe Felix dalam beberapa hari di bursa transfer, sebagaimana banyak klub yang menghubungi agennya. Unai Emery mencintai pemain tersebut. Jika ada cara untuk dapat melakukannya, Villa akan tetap tertarik sebagaimana dia hampir saja bergabung dengan mereka di musim panas kemarin sebelum Chelsea masuk. Tidak ada garansi untuk keluar, tapi kita akan lihat. Next, dikutip dari David Ornstein, saat ini untuk mengantisipasi bahwa Chelsea akan berusaha membawa pemain di final third, maka akan ada pemain yang akan dilepaskannya. Dan kemungkinannya itu adalah Joe Felix. Ya, wow, sangat-sangat panjang. Mulai dari Liam Delap, Christopher Nkunku, kemudian ada John Duran, dan yang terakhir Joe Felix. Ya, kita membahas 4 pemain depan ya, baik yang keluar ataupun pemain yang datang. Tapi sangat-sangat kecil kemungkinannya, tadi kita sebut di awal Nkunku akan pergi meskipun sudah melebihi deadline. Begitu juga dengan Joe Felix. Jadi menurut CBC akan sangat riskan ya, to be honest, dengan kita meninggalkan Cole Palmer, misalkan Joe Felix dan Nkunku itu pergi, sangat-sangat riskan kita hanya mengandalkan Cole Palmer di attacking midfielder. Karena apabila dia ini cedera, sudah habis, kita tidak punya stok. Sama seperti kita pemain defensive midfielder kita, ya. Pada saat Lavia itu cedera, tersisa Caicedo dan Casemiro itu mau dijual. Sehingga tidak ada backup, hanya pemain akademi yaitu Samrak Sake. Jadi please manajemen Chelsea sebelum menjual sebaiknya pikirkan baik-baik bila kita meloan atau jual pemain di salah satu posisinya, kita wajib memanggil pemain yang sudah kita sedang pinjamkan seperti Ugu Cuku ataupun Andre Santos. Misalkan kita membutuhkan pemain di nomor 6 ini karena sangat-sangat boros sekali bila kita masih punya beberapa pemain yang sedang kita pinjamkan itu, tapi kita itu malah mendatangkan pemain baru. So we will see guys what will be happen. So stay tuned with CBC. And I think that's all di episode ke-167 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Chels.